Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Pasti sehat semua ya. Di kesempatan ini, Bapak ingin memberikan pelajaran online tentang 3 bab. Bab 5 ini menjelaskan tentang membuat diagram dan tabel. Bab 6 tentang membuat karya di Microsoft Word. Dan bab 7 ini tentang mencari informasi menggunakan internet. 3 bab ini untuk memberikan materi-materi yang akan kalian kerjakan di ulangan nanti. Semoga pembelajaran online ini bermanfaat untuk kalian untuk mengerjakan ulangan sangat mudah setelah kalian melihat pembelajaran online ini. Check it out. Ini adalah channel YouTube Bapak. Semoga kalian mengenalnya ya. Selamat belajar. Nah, di pelajaran 5 ini membuat diagram dan tabel di Microsoft Word. Sebelumnya sudah kita praktek ya di kelas lab kita. Semoga tidak lupa ya untuk pelajarannya. Yang pertama membuat diagram. Kalian tahu tidak diagram itu apa? Diagram itu gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Dan ini adalah ikon Smart Art, di mana kita akan membuat diagram nanti. Klik ikon Smart Art ini. Dan ini adalah tampilan dari jendela Smart Art Grafik. Banyak pilihan diagram kan? Nah, pilihan diagram ini ada 8 jenis. Yang pertama ada list. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada cikli. Yang keempat ada hierarki. Yang kelima relationship. Yang keenam metrik. 7 piramid. Dan 8 yang terakhir picture. Nah, di 8 jenis pilihan diagram ini banyak sekali pilihan diagramnya dan bisa memberikan banyak manfaat tentang membuat diagram organisasi. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya dulu. Sampai sini cukup jelas kan? Bagaimana kita bisa membuat diagram? Pilihan diagram itu ada 8 jenis ya. Kalian harus pahami dan ingat. Seperti itu. Tampilan diagram. Ini adalah tampilan diagram yang sudah kita edit. Yang ada kalian lihat ini adalah organisasi. Bagaimana kita bisa buat diagram organisasi yang di atas itu ketua panitia, yang di bawahnya bendahara, dan yang keempat itu adalah karyawan-karyawannya atau pekerja-pekerjanya seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat, jika kalian ingin memberi warna diagram, kalian cukup melihat change color. Change color ini pilihan warna diagram di mana yang ada di dalam ini warna-warna diagramnya bisa kita edit dan bisa kita rubah warna yang kita inginkan seperti itu. Dan yang kedua ini pilihan tampilan diagram baru. Misalkan yang ada kalian lihat ini tampilan diagram seperti ini. Dan bisa kita rubah dengan cara kita mengklik desain atau pilihan diagram baru ini yang ada di program tersebut. Kita bisa merubahnya. Ini adalah contoh gambar diagram yang telah diubah tampilannya. Sangat mudah kan buat diagramnya? Dan di setiap praktek pun kita sudah pernah membuatnya. Sangat mudah kan? Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya, mengenal tabel.
Kalian tahu tidak tabel itu fungsinya apa? Tabel itu ringkasan informasi yang disusun rapi. Jadi, setiap ada kegiatan untuk masukin data-data penting di dalam komputer, kita menggunakan tabel. Di mana tabel ini sangat efisien untuk memberi data-data yang sudah kita dapatkan. Sangat mudah buatnya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Ini adalah icon table. Di dalam tabel terdapat kolom, baris, dan sel. Sel itu sendiri adalah perpotongan antara kolom dan baris. Bayangkan kan, di mana di dalam tabel itu ada kolom, baris, dan sel. Dan di sel itu ada antara kolom dan baris. Kalau kalian kurang memahami, kita cek dari tampilan. Ini ada tampilan dari tabel. Di mana yang tadi Bapak jelaskan kolom. Kolom itu contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu menuju ke bawah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan baris bisa dilihat dengan gambar yang ada. Baris itu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Itu. Dan sel ini yang di warna merah ini, di tengah-tengah atau di dalam ini, yang dibilang sel itu adalah potongan antara kolom dan baris. Di atasnya ini ada kolom, di samping kiri kanannya itu ada baris. Seperti itu. Jadi tabel itu ringkasan informasi yang disusun dengan rapi. Dan di dalamnya itu ada kolom, baris, dan sel. Di dalam selnya itu ada perpotongan antara kolom dan baris. Sangat mudah kan untuk menjelaskannya? Semoga kalian mengerti tentang isi dalam tabel tersebut. Di sini cara menghapus kolom dan bantuan dari keyboard. Jadi, kalau kita ingin menghapus kolom yang sudah kita buat, ternyata salah. Caranya sangat mudah. Kita blok terlebih dahulu. Kolom yang salah itu kita klik kanan mouse dan pilih delete kolom. Seperti itu. Kita bisa menggunakan keyboard ataupun dengan mouse. Dan jika kita ingin menghapus delete row ini menghapus baris dan delete kolom menghapus kolom. Nah, di dua jenis ini berbeda tapi fungsinya sama untuk mendelete antara kolom dan baris. Delete row ini menghapus baris yang ingin dihapus. Di blok terlebih dulu kolom yang kita ingin hapus dan klik kanan mouse dan kita klik delete seperti itu. Sangat mudah kan untuk mendelete kolom menggunakan mouse atau keyboard? Alhamdulillah kalau kalian sudah memahami. Lanjut di mengenal icon, shading, dan lens style. Shading dan lens style. Ini adalah tampilan dari shading, di mana shading ini jika kita membuat sebuah tabel, kita ingin mempercantik atau tampilannya indah dengan cara shading itu adalah memberikan warna pada tabel. Dan lens style ini untuk menentukan ketebalan garis yang ingin kita pilih, garis tabelnya itu tipis, tebal, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Contoh shading ini bisa kita buat seindah mungkin dengan warna-warna yang sudah ditentukan di program tersebut. Kita bisa warna putih, hitam, pink, putih, dan sebagainya. Banyak sekali warna-warna yang sudah dicantumkan atau ditampilkan di menu tersebut. Tinggal kita memilih dan memperindah secantik mungkin
Jadi shading itu memberikan warna pada table. Dan yang ini line style ini menentukan ketebalan pada garis. Yang kalian lihat garis hitam ini, salah satunya itu mempertebal garis yang mau kita tebalkan. Bisa di dalam ini, di atas, di luar, dan sebagainya. Tergantung keinginan atau kemauan kita sendiri. Jadi, shading itu memberikan warna pada table, dan line style ini menentukan ketebalan garis pada table. Seperti itu. Sangat mudah kan untuk mempelajarinya? Check it out. Kita lanjut berikutnya. Di pelajaran 6, membuat karya dengan Microsoft Word. Mengenal membuat karya itu sangat mudah. Karya itu menciptakan sebuah gambar-gambar yang indah. Contohnya, kalau kita ingin membuat diagram, membuat gambar-gambar kayak seperti pemandangan dan sebagainya, kita bisa klik CPaste. CPaste ini tampilan yang kedua seperti ini. Di sini kita akan menggunakan diagram pentagon. Ini disebut dengan pentagon, di mana yang pernah kita pelajari dalam kelas, cara untuk membuat tulisan di dalam pentagon ini, kita klik kanan terlebih dahulu gambar yang ada di tengah-tengah. Contohnya seperti ini, kita di sini klik kanan, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di mana tampilan seperti ini, kita klik add text. Add text itu adalah membuat tulisan di dalam teks tersebut. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Sangat mudah kan untuk mempelajarinya? Ini disebut dengan pentagon. Pentagon itu gambarnya seperti ini, dan cara-caranya sangat mudah kan? Kita klik CPaste dulu. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan di dalam blok arrow ini dia nih pentagon. Dan membuat tulisan di dalamnya dengan menggunakan add text. Add text ini adalah salah satu berfungsi untuk memberikan tulisan di dalam pentagon atau di dalam diagram tersebut. Seperti itu. Lanjut. Mengenal icon space. Nah, tadi kita sudah mengenal pentagon. Yang kedua, kita harus mengenal oval callout. Sama. Untuk membuat tulisan dalamnya kita harus menggunakan add text juga. Menambahkan teks di dalam kotak itu dengan menggunakan add text. Sama, proses-prosesnya sama seperti kita menggunakan pentagon. Seperti itu. Lanjut. Mengenal menu format picture. Nah, picture or texture fill. Picture or texture fill ini berfungsi untuk menyimpan gambar di latar belakang. Menyisipkan gambar di latar belakang ini, contohnya jika kita bikin sebuah pentagon. Pentagon itu kita mau kita kasih warna atau gambar. Nah, kita bisa mengklik picture or texture fill. Seperti itu. Dan yang kedua, clip art. Clip art ini kita menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar ini menaruh. Kalau picture or texture file ini menyisipkan gambar di latar belakangnya. Seperti itu. Kalau clip art menyisipkan gambar aja. Sudah paham kan? Di latar belakang atau background seperti itu. Picture or texture file ini background yang mau kita kasih gambar atau warna-warna yang kita tentukan. Seperti itu. Yang kedua, picture color. Picture color ini menyamarkan warna gambar. Jadi, yang sudah kita praktekkan di dalam kelas, yang buat labu ini, kita terlebih dahulu klik art ini. Kita tinggal pilih gambar labu yang ada di sana. Kita tinggal memilih. Kalau sudah menemukan labu, nah picture color ini menyamarkan warna gambar. Seperti itu. Paham kan sampai sini? Karena ini sudah kita praktekkan di dalam lab komputer kita. Lanjut.
Mengenal menu, margin, dan orientation. Ini adalah tampilan menu margin, di mana margin ini tampilan keduanya. Jika kita klik menu margin yang di sini, tampilan kedua akan seperti ini. Kita akan memilih bentuk margin yang mau kita tentukan seperti itu. Dan yang kedua ini adalah orientation, di mana orientation ini tampilan dari bentuk kertas juga. Sama, ini semuanya bentuk kertas. Nah, fungsi-fungsinya sebagai berikut. Margin berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen pada tepi kertas. Sudah paham ya? Margin itu memberikan jarak teks atau elemen pada tepi kertas seperti itu. Yang kedua, potret. Potret ini yang bisa kalian lihat nih di sini yang gambar warna merah ini. Potret bentuk A-nya ini atas ke bawah lonjongnya ya. Seperti itu. Landscape. Ini landscape. Kertasnya itu agak memanjang ke kanan. Ini memanjang ke bawah. Cukup jelas ya. Potret ini disebut dengan vertikal. Vertikal apa sih, Pak? Baik. Vertikal itu kertas memanjang ke bawah. Yang tadi Bapak jelaskan, kertas ini memanjangnya dari atas ke bawah. Itu disebut dengan potret. Nah, landscape ini disebut dengan horizontal. Horizontal itu apa, Pak? Horizontal itu melihat kertas tampak mendatar atau ke kanan. Gitu. Kertas tampak mendatar. Paham ya? Sampai sini. Margin itu memberikan jarak teks atau elemen pada kertas. Dan potret memberikan kertas memanjang ke bawah, dan landscape itu sendiri kertas tampak mendatar. Seperti itu. Semoga paham ya sampai sini. Check it out. Mengenal bingkai. Nah, kita sudah mempelajari cara membuat bingkai di dalam lab kita. Ini adalah bingkai. Bingkai ini kita bisa dapat mencetaknya dengan menggunakan mesin printer. Print ini ada di menu file yang ada di komputer masing-masing kalian. Jika kalian sudah praktek menggunakan komputer. Paham dong pastinya bagaimana cara ngeprintnya. Sangat mudah kan? Nah, yang ketujuh nih, pelajaran yang ketujuh ini mencari informasi menggunakan internet. Sebelum kita jauh menggunakan internet, kita harus tahu internet terlebih dahulu. Internet dan etika. Internet itu sendiri jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi, internet ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya Indonesia. Internet ini salah satunya sangat mempercepat komunikasi. Jadi jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia itu, kita yang jauh menjadi dekat seperti itu. Dengan adanya internet, memudahkan kita dalam berbagai pengetahuan dan komunikasi. Berbicara dengan komunikasi, kita harus tahu loh, etika. Etika itu apa? Berhubungan dengan sopan santun mengenai hal-hal baik dan buruknya. Jadi, jika kita menggunakan internet, salah satunya berkomunikasi di sosial media, kita harus mengerti tentang etika seperti itu. Jadi etika itu berhubungan dengan sopan santun atau cara bahasa kita harus sopan dan dimengerti oleh lawan komunikasi kita. Dan etika dunia internet itu dikenal dengan istilah netiquette. Netiquette ini adalah etika di dunia internet. Istilahnya seperti itu. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika di internet ini harus kalian pahami. Yang pertama itu etika menulis informasi yang benar. Jadi, jika kita salah menulis informasi yang tidak benar, kita akan dirugikan oleh kita sendiri dan
merugikan orang banyak, seperti itu. Yang kedua, tidak perlu membagi informasi pribadi. Tidak perlu membagi informasi pribadi ini sangat tidak baik di dunia sosial media, karena data kita, foto kita harus kita silent dari dunia maya. Seperti itu. Supaya kenapa, Pak? Supaya kita tidak terjadi dengan namanya pencurian akun, atau disebut dengan dibohongin dengan banyak orang, kita dicuri akun, dicuri foto dan sebagainya, seperti itu. Menghindarkan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, mempraktikkan tata hukum dan etika. Yang keempat, menghadapi perbedaan pendapat secara bijak. Yang kelima, menghargai karya orang lain. Yang keenam, berkomunikasi dengan baik. Ini adalah keenam ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika di internet. Jadi, dengan adanya internet ini, kita sangat mudah berkomunikasi dengan jarak dekat, jarak jauh, ataupun di luar negeri sekalipun. Dan satu hal yang harus kalian perhatikan, etika kita dalam berkomunikasi dengan baik. Karena etika ini salah satunya membuat kita berbicara sehari-hari, seperti itu. Mengenal web browser, ini sangat mudah sekali loh. Yang pertama ini disebut dengan Mozilla Firefox. Yang kedua, Internet Explorer. Yang ketiga, Opera. Yang kelima, yang keempat, Google Chrome. Yang kelima, Safari. Kelima jenis ini disebut dengan web browser. Nah, web browser. Dan yang harus kalian pahami ini adalah tampilan dari Mozilla Firefox ini. Yang ada tanda panah ini, google.com ini disebut dengan address bar. Address bar itu apa sih? Kotak putih di bagian atas, di mana kita klik nama di sini, kita akan diarahkan ke situs tersebut. Ini disebut dengan situs google.com. Kita bisa beralih ke .com atau www.facebook.com. Kita akan ditampilkan ke menu Facebook gitu. Kelima ini disebut dengan search engine atau sama dengan mesin pencari. Mesin pencari ini ada 5 yang Bapak infokan, Bapak kasih tahu. Ada Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dan Safari. Itu disebut dengan mesin pencari atau search engine, seperti itu. Sangat mudah kan? Nah, mesin pencari itu salah satunya membantu kita dalam mencari informasi atau gambar. Jadi, informasi atau gambar sangat mudah kita dengan bantuan mesin pencari Mozilla, Opera, Google Chrome, atau Safari. Pastinya sehari-hari yang kita menggunakan bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Seperti itu. Sangat paham kan untuk mempelajarinya? Cekidot. Mengenal situs internet dan cara menyimpannya. Berbicara dengan situs internet, di sini kita menggunakan situs dari Wikipedia. http://id.wikipedia.org. Itu disebut dengan nama dari situs Wikipedia. Wikipedia ini salah satunya situs untuk mencari informasi di dalamnya. Google Images. Google Images ini salah satu situs mencari gambar. Gambar yang perlu kita lihat sangat banyak atau kita butuhkan pasti banyak. Mau yang bagus, hewan, atau rumah, pemandangan, dan sebagainya. Sangat mudah. Kita bisa menyimpan gambar ke dalam komputer kita loh. Pasti kalian belum memahami kan cara menyimpan gambar dari situs-situs Google? Baik, ini salah satunya. Langkah-langkah menyimpan gambar dari situs internet. Salah satunya, letakkan cursor mouse di atas gambar yang diinginkan. Jadi contohnya, misalkan
Wikipedia ini kita di sini. Kita taruh di atasnya. Lalu yang kedua, klik mouse pada gambar. Klik kanan nih. Di sini mouse itu ada kiri dan kanan. Kita klik kanan yang kedua. Yang ketiga, klik save image as. Nah, yang ketiga, klik kanan dan pilih ada menunya, pilih save image as. Yang keempat, akan muncul jendela save image. Nah, kita klik seperti itu. Dan yang kelima, ketik nama file yang kamu inginkan dan klik save untuk menyimpan di dalam komputer kita. Sangat mudah kan untuk menyimpan gambarnya? Alhamdulillah, sangat mudah. Semoga di pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kalian yang ingin mengerjakan soal ujian. Semoga video atau pembelajaran online ini bermanfaat untuk kalian yang masih belum memahami tentang bagaimana membuat diagram, membuat karya dengan Microsoft Word, dan mencari informasi menggunakan internet. Semoga pembelajaran online ini bermanfaat untuk kalian semua. Bapak sudahi aja ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.